Kali ini kita mau bahas tentang produk-produk halal dan haram pada makanan dan produk turunannya nih. Apakah kalian familiar dengan makanan-makanan tersebut? Masuknya budaya-budaya luar ke Indonesia sudah menjadi pemandangan yang biasa kita saksikan. Mulai dari gaya berpakaian, gaya hidup atau lifestyle, hingga makanan. Gaya hidup dan makanan khas luar negeri yang datang dan diperkenalkan di Indonesia menjadi suatu hal yang baru dan menjadi sebuah tren di kalangan para anak muda. Contohnya seperti makanan khas Korea, Jepang, Cina, dan produk-produk instan. Seolah-olah jika tidak mencicipi atau mencobanya, maka akan dianggap tertinggal. Namun ternyata masih banyak masyarakat yang tidak memperhatikan kehalalan produk-produk luar negeri yang datang ke Indonesia. Wah, kita sebagai seorang muslim seharusnya lebih cermat dalam memilih makanan yang akan kita makan. Karena kita diperintahkan untuk memakan makanan yang halal sebagaimana sesuai dengan dalil berikut. Sesuatu yang halal telah jelas dan yang haram juga telah jelas. Dan di antara keduanya ada perkara syubhat atau samar-samar. Barang siapa menjaga diri dari perkara yang syubhat itu berarti ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Barang siapa terjatuh pada yang syubhat berarti ia telah terjatuh dalam yang haram. Ketahuilah, di dalam tubuh terdapat segumpal darah. Jika ia baik, maka akan baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka akan rusak pula lah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa segumpal darah tersebut adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk mengetahui kehalalan bahan suatu produk, kita dapat melihatnya dari kemasannya. Dengan cara melihat ada tidaknya logo halal pada kemasan tersebut. Selain dengan melihat kemasannya, kita juga dapat mengecek komposisi pada produk tersebut. Terkadang, banyak nama-nama bahan makanan yang asing di telinga kita, sehingga kita tidak tahu bahwa mungkin bahan makanan tersebut sebenarnya tidak halal. Hah? Serius? Jadi, apakah makanan yang aku makan itu halal? Nih, aku kasih tahu bahan-bahan yang sering kita jumpai, namun ternyata haram. Bahan-bahan ini haram karena mengandung kamar, contohnya red wine atau angciu sebagai penyedap pada masakan Cina. Mirin sebagai pemberi rasa gurih pada masakan Jepang, contohnya sushi dan ramen. Sake untuk menghilangkan rasa amis pada makanan Jepang. Ram untuk pemberi aroma pada kue. Penggunaan bahan-bahan tersebut cukup marak di masyarakat, tapi mirisnya banyak masyarakat yang belum tahu mengenai asal bahan makanan tersebut. Oleh karena itu, kita perlu lebih cermat dalam membaca kandungan komposisi pada kemasan produk makanan. Untuk produk berbahan daging seperti daging sapi, ayam, dan kambing yang kita ketahui bahwa daging tersebut halal, ternyata belum tentu halal loh. Karena proses penyembelihan pada hewan juga ternyata menjadi salah satu faktor kehalalan suatu produk. Lalu, kalian tahu nggak sih bagaimana tata cara penyembelihan hewan yang sesuai dengan syariat Islam? Nggak tahu kan? Nih, aku kasih tahu beberapa langkahnya. Yang pertama, menghadap kiblat. Yang kedua, menghadapkan hewan ke kiblat. Yang ketiga, menajamkan pisau dan jauhkan dari hewan. Yang keempat, tidak menyembelih hewan di depan hewan lain. Yang kelima, mengucapkan basmalah. Yang keenam, menyembelih dengan cepat. Dan yang ketujuh, saluran kerongkongan dan tenggorokan hewan harus putus. Wah, ternyata seperti itu ya tata caranya. Terus, kalau alat yang digunakan pada saat proses produksi, apakah harus benar-benar kita perhatikan juga? Pastinya. Kamu tahu nggak, kalau pengelolaan dan penggunaan alat masak yang tidak sesuai akan memengaruhi kehalalan makanan juga loh. Contohnya, makanan halal yang diolah dengan alat masak tidak halal, salah satunya yaitu proses pembersihan alat yang dicampur dengan alat masak yang terkena unsur haram. Nah, untuk mengetahui halal tidaknya suatu makanan, bisa kita mulai dari melihat logo halal, mencermati komposisi sehingga kita harus tahu nama-nama bahan dan merek makanan yang diharamkan, proses penyembelihan dan alat-alat yang digunakan dalam produksi makanan tersebut. Wah, teman-teman, udah tahu kan apa saja yang membuat suatu produk makanan itu halal atau haram? Ayo kita lebih cermat dalam membeli dan memilih makanan yang kita konsumsi.